Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan live malam ini, jika teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman jangan ragu ya untuk menanyakan hal mengenai apapun mengenai dunia terus menulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Kemudian kalau teman-teman sudah puas dengan jawaban saya, baru saya akan lanjutkan ke pembahasan live malam ini gitu. Tapi kalau pun memang belum ada, ya mungkin karena memang sekarang sudah cukup malam ya teman-teman ya, supaya kita nanti malam tidak terlalu malam, selesainya mungkin saya usahakan sebelum jam 11 ya, sehingga kita bisa istirahat, besok kita bisa beraktivitas dengan enak karena kita istirahat malamnya cukup ya. Mungkin kita langsung saja teman-temannya pembahasan malam ini, sambil teman-teman mungkin memikirkan ya apa yang ditanyakan. Apapun itu tidak harus hal yang terkait dengan yang kita bahas malam ini. Yang penting terkait dengan dunia terus menulis, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba jawab dan saya coba akan komentari ya. Ini pertanyaan teman-teman. Setelah itu baru saya lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya ya di kali ini gitu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan teman-teman pembahasan live kita 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu kita membahas bagaimana kita membuat sebuah karya non fiksi yang secara umum terkesan formal, terkesan agak berat, kemudian terkesan agak kaku bahasanya, kemudian terkesan spesifik ya, misalnya buku marketing hanya untuk orang marketing, buku finance hanya untuk orang finance gitu. Akan tetapi 2 hari lalu kita bahas bagaimana kita membuat sebuah buku non fiksi yang tanda petik terkesan angker itu bisa menjadi menyenangkan, bahkan menarik ya untuk dibaca oleh kalangan di luar bidang yang ditulis dalam buku tersebut ya. Jadi kita waktu itu menggunakan salah satu teknik ataupun salah satu triks, yaitu kita menggunakan sebuah tema yang sedang viral ataupun tema yang sedang trending topik, itu kita masukkan, kita tambahkan ke dalam buku non fiksi kita tulis ya. Misalnya kemarin saya kasih contoh, saya kan ini ya teman-temannya di bidang marketing, saya banyak tulis buku mengenai marketing dan bisnis. Nah, bisa saja saya membuat buku marketing misalnya membahas bagaimana suatu kegiatan kampanye suatu perusahaan dalam memasarkan produknya itu saya masukkan salah satu unsur yang dibahas dalam buku saya tersebut, yaitu adalah gimmick ya kan. Kenapa saya misalnya mengusulkan ataupun terinspirasi untuk menulis ataupun membahas mengenai gimmick di dalam pembahasan buku saya, walaupun gimmick itu sebetulnya adalah sesuatu yang proporsinya tidak terlalu besar ya dalam kegiatan kampanye pemasaran suatu perusahaan, karena kan kampanye pemasaran suatu perusahaan itu kan sangat luas ya. Gimmick itu ataupun daya tarik yang sifatnya tidak esensial, sifatnya tidak terlalu penting, sifatnya tidak terlalu pokok, itu kan hanya sebagian kecil sebetulnya. Tapi saya angkat misalnya saya angkat ke dalam tulisan saya tersebut itu karena apa? Sekarang kan gimmick lagi trending ya, gimmick politik ya, teman-teman udah tahu lah ya, terkait dengan pemilihan presiden kita kan masing-masing calon pasangan calon itu punya gimmicknya masing-masing ya, punya daya tariknya masing-masing gitu. Nah itu ada yang ya itulah macam-macam lah teman-temannya, gimmick-gimmick, sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa dilekatkan pada salah satu tokoh ya. Nah itu nah karena gimmick politik sedang trending, sedang banyak dibahas ya, saya bisa masukkan gimmick itu sebagai salah satu bahan pembahasan dalam buku saya, walaupun sebagian besar bukunya tidak membahas gimmick ya, tapi membahas yang lain. Jadi itu tujuannya apa ya, sehingga banyak kalangan di luar marketing yang mungkin sekarang tertarik dengan gimmick politik yang sebetulnya adalah suatu penerapan dari gimmick marketing, itu mau baca buku yang saya tulis misalnya ya, jadi yang memasukkan pembahasan gimmick, walaupun sebetulnya pembahasan gimmick itu tuh hanya sebagian kecil dari buku saya. Nah itu ya teman-teman, itu salah satu tip ataupun trik untuk menarik pembaca membaca buku kita, walaupun membaca itu bukan bagian ataupun bukan terkait dengan bidang kita tulis. Misalnya saya menulis buku marketing ya, tapi saya berharap banyak pembaca dari non marketing. Nah saya itu tadi menggunakan sesuatu yang viral, sesuatu yang trending, yang saya masukkan ke dalam topik pembahasan dari buku non fiksi saya ya. Ya tentunya mungkin ya saya membahas buku tersebut juga harus dalam bahasa yang ringan ya, bahasa yang dipahami oleh orang-orang luar marketing gitu, bahasa yang populer, sehingga ya pembaca di luar marketing pun tetap tertarik ataupun tetap berminat untuk membaca buku-buku saya ya. Jadi itu ya teman-teman, salah satu cara ya untuk kita membuat sebuah daya tarik dari buku non fiksi kita gitu. Nah kali ini saya akan membahas lagi teman-teman, ada
ada berbagai macam trik ya untuk membuat sebuah karya non fiksi kita itu menjadi menarik terutama bagi pihak-pihak di luar yang bidang disiplin ilmu yang di luar yang kita tulis. Ada beberapa cara ya. Ya memang terus terang teman-teman, minggu ini saya akan fokus kepada buku-buku non fiksi ya, karena 3 minggu terakhir kita lebih banyak membahas karya-karya fiksi ya, terutama novel, apapun terkait dari banyak sudut, dari banyak pembahasan. Nah sekarang kita akan bahas lebih ke non fiksi ya. Dan sekarang kali ini saya akan bahas lagi teman-teman, salah satu cara yang lain untuk membuat buku kita menarik, buku non fiksi kita menarik, yaitu kita dengan membuat mix genre ya. Artinya kalau kita novel kan teman-teman saya pernah jelasin ya teman-teman ya, itu banyak genrenya kan. Misalnya genre roman ya, genre percintaan, kemudian genre misteri, genre fantasi, dan juga genre fiksi ilmiah. Itu adalah genre yang sangat dominan ya dalam sebuah novel ya, walaupun ada genre-genre lain seperti genre anak, kemudian juga genre sastra klasik, dan juga genre-genre yang lainnya gitu. Nah, dalam sebuah karya non fiksi pun itu juga ada genre-genrenya teman-teman ya. Memang kalau hanya satu genre itu beda dengan kalau novel ya. Novel satu genre pun, misalnya genre roman, genre cinta, itu sudah sangat menarik bagi banyak pembaca ya. Nah, beda dengan suatu buku karya fiksi ya. Kalau buku karya non fiksi itu hanya menggunakan satu genre, misalnya ini buku teman-temannya, buku Branding No Branding Company ya, ini kan menggunakan satu genre saja, yaitu genre buku ilmiah ya, dalam arti buku ilmiah praktis mengenai marketing gitu. Demikian pula ini misalnya buku Jual Diri, ini kan buku mengenai personal branding ya, saya hanya menggunakan satu genre saja ya, genre buku ilmiah mengenai personal branding gitu. Nah, salah satu tips untuk kita itu tadi membuat menarik sebuah buku non fiksi, atau kita dengan menggabungkan beberapa genre jadi satu, dan kemudian kita menggunakan bahasa yang populer. Sehingga apa ya, setiap genre dari buku non fiksi kan pasti ada peminat masing-masing ya. Misalnya genre jurnalistik itu pasti kan orang yang tertarik dengan membaca berita gitu kan. Kemudian genre ilmiah mungkin orang yang suka membaca buku-buku keilmuan ya, seperti buku-buku marketing misalnya, ataupun juga ya buku-buku branding gitu kan, atau mungkin juga ada genre-genre lain. Nah, dengan kita menggabungkan beberapa genre jadi satu karya non fiksi, itu berarti kan misalnya 3 genre kita jadikan sebuah buku non fiksi ya, berarti kita meluaskan pembaca kita itu tidak hanya ke satu genre, tapi ke pembaca yang menyukai genre masing-masing. Dengan kita menggabungkan 3 genre dalam satu buku ya, otomatis kita bisa mendapatkan pembaca dari 3 genre yang kita masukkan ke dalam buku non fiksi yang kita buat tadi ya. Jadi ya teman-teman, cara lain untuk kita membuat buku kita itu menjadi semakin diminati ya oleh pembaca, termasuk pembaca di luar genre yang biasa kita tulis gitu. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman ya, penjelasan singkatnya dulu ya. Setidaknya teman-teman ada gambaran mengenai apa kita bahas malam ini ya. Makanya malam ini topik yang akan kita bahas saya akan beri judul yaitu genre pada karya non fiksi ya. Jadi kita akan membahas genre-genre yang ada dalam karya non fiksi, kemudian bagaimana kita melakukan mix genre ataupun menggabungkan beberapa genre non fiksi menjadi satu, sehingga membuat karya tulis kita itu menjadi karya tulis yang disukai oleh lebih banyak pembaca, tidak segmented, tidak sempit, ceruk pembacanya lebih luas ya, otomatis kan penerimaan pembaca juga lebih banyak ya. Kalau dari kita bicara sisi komersilnya ya, otomatis pembaca dari buku karya non fiksi kita lebih banyak ya, pembeli buku kita pun bisa lebih banyak gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya, sedikit pengantar yang akan saya bahas ya, dimana kali ini kita akan membahas suatu genre dalam genre-genre dalam sebuah karya non fiksi ya. Walaupun mungkin saya yakin banyak teman-teman yang baru tahu ternyata dalam sebuah karya non fiksi pun ada genre juga ya. Kalau dalam sebuah karya fiksi seperti novel itu sudah pasti banyak genre ya, tapi kalau karya non fiksi mungkin tidak banyak yang tahu mengenai bahwa di dalam karya non fiksi pun juga ada genre-genrenya ya. Itu pun saya terus terang teman-teman juga baru tahu kali-kali ini aja ya. Sebelumnya saya tidak terlalu banyak, pokoknya saya nulis buku marketing ini dari tahun 2020 ya, saya tulis buku marketing aja gitu. Saya tulis buku personal branding, saya tulis buku leadership ya, yang seperti di depan ini, Bos Otoriter ya. Saya nggak tahu dan tanda petik tidak peduli ini masuk ke genre mana, yang penting itu saya tulis ya. Tapi ternyata dalam sebuah karya non fiksi pun ada genre-genrenya gitu. Nah itu yang akan kita bahas ya di dalam kesempatan pertama ataupun bagian pertama dari live kita kali ini. Kita akan bahas mengenai genre-genre utama apa saja yang ada di dalam
sebuah karya non fiksi. Nanti selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan misgenre, gabungan genre, dan bagaimana dampak dari misgenre tersebut terhadap buku yang kita tulis ya. Jadi yang sekarang kita akan mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu genre-genre utama apa saja sih yang ada di dalam sebuah karya non fiksi ya. Yang pertama, seperti saya tadi sudah jelaskan, adalah genre jurnalisme ya. Jadi kalau genre jurnalisme ini ya fungsinya adalah penyampaian informasi ya, penyampaian berita ya. Contohnya ya, kalau teman-teman mungkin suka baca ya di internet berita-berita dari surat Abni, dari koran online ya, dari majalah-majalah online, dari ya banyak lah ya. Saya tidak perlu sebut mereknya, banyak sekali. Bahkan semua TV nasional kita pun juga ada channel ataupun kanal berita online-nya. Nah itu kalau kita baca, ya itu otomatis kita sedang membaca sebuah karya tulis non fiksi yang bergenre jurnalistik ya. Jadi membaca karya non fiksi itu adalah, saya rasa setiap hari pasti kita lakukan ya, minimal dengan genre jurnalistik, yaitu ketika kita membaca berita di media online. Jadi juga teman-teman, dan gaya dari sebuah ataupun ciri khas dari sebuah karya non fiksi bergenre jurnalistik itu yang pertama adalah ketepatan ya. Ya tentu ya, namanya berita harus tepat ya, harus akurat ya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan, apalagi sekarang di zaman online ya. Kalau dulu kita baca berita dari koran cetak ya mungkin nggak perlu harus cepat-cepat wartawannya. Karena apa? Begitu cetak subuh ini, pagi ini ya akan dicetak lagi subuh atau pagi berikutnya, sehingga masih ada waktu wartawannya untuk mencari berita ya. Beda dengan kalau online kan. Kalau online setiap menit pun wartawannya ataupun surat kabar online-nya, media online-nya itu bisa upload berita baru ya. Makanya sekarang kecepatan pun juga menjadi ciri khas dari sebuah karya fiksi non fiksi, karya non fiksi yang bergenrekan jurnalistik gitu. Kemudian yang terakhir adalah, ini yang paling penting dari sebuah media ya, itu adalah objektivitas ya. Karena ya objektivitas berarti ya tidak memihak, berarti netral gitu ya. Ya kalau kita kaitkan dengan misalnya sekarang kita dari zaman politik ya, sebuah media itu tidak boleh itu memihak kepada salah satu calon misalnya ya, dari para kontestan politik misalnya. Jadi harus semuanya diperlakukan sama, semuanya diinformasikan secara objektif, dan semuanya harus diinformasikan apa adanya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang-kurangi, terlepas apakah calon yang ditulis dalam beritanya tersebut adalah calon yang misalnya disukai ataupun tidak disukai oleh wartawannya ataupun editornya misalnya. Jadi juga teman-teman, sebuah karya non fiksi yang bergenrekan jurnalistik itu bercirikan ketepatan, kecepatan, dan juga objektivitas gitu. Jadi itu teman-teman, yang pertama adalah jurnalisme ya, jurnalisme sebuah genre dari non fiksi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah genre dari non fiksi itu adalah essay ya. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata essay ya, tapi sebetulnya essay itu apa sih ya? Essay itu apa sih gitu. Nah, sebetulnya essay itu kan adalah sebuah tulisan ya yang menampilkan pikiran pribadi dari penulisnya, dan ataupun juga analisa suatu topik ya. Jadi ya essay itu ya bebas, tidak harus ya. Kalau di jurnalistik kan harus objektif ya, harus apa adanya, harus netral ya. Kalau essay itu ya karena itu menyampaikan pikiran dari penulisnya, itu bisa saja tanda petik tidak objektif ya, walaupun tetap syarat sebuah karya non fiksi akurat, kemudian tepat, itu harus, dan juga itu datanya kredibel, itu harus ada ya. Tapi dalam mengolah opininya masih bisa ada keterpihakan, adanya tidak harus netral gitu ya. Apalagi kalau intinya dibahas dalam essay tersebut adalah masalah analisis ya. Analisis kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Apalagi kalau kita lihat zaman politik sekarang, analisis politik kan itu dari banyak sudut pandang ya, dari sudut pandang ilmiah sampai dengan sudut pandang kira-kira gitu kan. Jadi ya banyak artinya dalam sebuah karya tulis essay itu tetap harus objektif, tapi tetap opini ataupun sudut pandang dari penulisnya itu masih bisa masuk ya ke dalam karya essay tadi gitu ya. Nah, essay pun juga itu bermacam-macam teman-temannya. Jadi dalam sebuah genre essay itu juga ada sub-sub genrenya ya, yang dari mulai subgenre essay yang naratif, yang intinya adalah menjelaskan. Jadi misalnya menganalisis sesuatu, misalnya menganalisis bagaimana strategi dari pasangan satu calon menghadapi pasangan calon yang lain gitu loh. Dalam analisa politik misalnya itu
itu hanya menjelaskan saja gitu, tidak ada opini pribadi yang dimasukkan ke dalam analisa tersebut, ataupun juga tidak ada keterpihakan yang diperlihatkan dalam sebuah tulisan tersebut. Atau yang kedua adalah isi yang bersifat argumentatif ya. Jadi artinya di situ misalnya mengatakan bahwa calon A itu kurang baik, calon B itu baik. Dasarnya apa? Karena begini ya. Si penulis itu menyampaikan argumen-argumen tertentu. Nah itu kan berarti masuk ke dalam kategori isi argumentatif ya. Dan itu masih dibenarkan walaupun ini karya non fiksi. Karena apa? Dalam sebuah karya non fiksi sepanjang data-data, fakta-fakta yang diungkapkannya itu adalah benar, opini dari penulisnya masih bisa dimasukkan ya dalam bentuk argumentasi, dalam bentuk pendapat dari ataupun opini dari penulisnya tadi gitu. Nah, itu yang kedua ya teman-teman, sebuah karya non fiksi yang bergenrekan isi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karya non fiksi yang bergenrekan biografi atau autobiografi ya. Jadi kalau biografi teman-teman sudah paham lah, sebuah karya tulis seseorang penulis yang menuliskan suatu perjalanan hidup dari orang lain. Jadi itu kan kalau biografi ya. Kalau autobiografi itu yang menulis adalah yang diceritakannya sendiri. Jadi artinya seseorang penulis dia menceritakan kehidupannya sendiri, perjalanan hidupnya sendiri itu dengan dia tulis sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Jadi itu ya teman-temannya, beda antara biografi dan autobiografi. Tapi intinya sama dalam sebuah atau biografi ataupun autobiografi ataupun sebuah biografi itu adalah sebuah karya non fiksi yang bercerita mengenai perjalanan hidup seseorang ya, baik itu perjalanan hidupnya, kemudian pencapaian apa saja yang dicapai oleh orang tersebut pada suatu periode kehidupannya, dan ataupun juga pengalaman-pengalaman individual ya yang diceritakan oleh si pelakunya itu untuk ya diambil manfaatnya, diambilkan hikmahnya oleh para pembaca ya. Jadi itu teman-teman, genre yang ketiga dari sebuah karya non fiksi adalah biografi ataupun autobiografi ya. Dan kemudian yang keempat adalah ilmu pengetahuan populer ya teman-teman. Jadi seperti jadi informasi terkait dengan hal ilmiah ataupun penemuan, tapi disampaikan dengan bahasa yang menarik ya, bahasa yang populer ya. Contohnya ini teman-teman ya, ini buku Bosku Otoriter ini kan sebetulnya buku leadership ya. Di sini membahas teori-teori kepemimpinan ya, terutama teori-teori otoritarian ya, teori-teori kepemimpinan otoritarian gitu. Kemudian juga dibahas secara sisi psikologis ya, bagaimana seorang anak buah yang punya bos yang otoriter itu bisa menghadapi bosnya tersebut dengan kelakuan bosnya tadi itu ya, tanpa anak buahnya tersebut mungkin terlalu tanda petik makan hati gitu ya, ataupun tidak terlalu banyak hal-hal negatif yang harus dialami ataupun dirasakan oleh anak buahnya. Itu kan juga berarti kan ada unsur psikologis di situ juga ya. Yang kemudian pembahasan berikutnya adalah bagaimana si bos otoriter tadi bisa berubah ya, karena kan dalam buku ini argumentasinya adalah penulis ataupun pemimpin yang otoriter itu adalah pemimpin yang EQ-nya, emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya tuh relatif rendah ya, walaupun mungkin dia IQ-nya, intelligence quotient-nya, kecerdasan intelijennya itu tinggi, tapi kecerdasan emosional rata-rata rendah ya. Nah, dengan EQ yang rendah itu bagaimana si bos otoriter tadi bisa memperbaiki diri dengan meningkatkan peringkat ataupun nilai EQ-nya tadi. Nah, itu kan berarti ini adalah sebuah sebetulnya buku ilmiah teman-temannya, tapi saya sampaikan dengan bahasa yang populer ya, karena saya tidak beranggapan ataupun tidak berharap yang baca buku ini adalah orang-orang psikologi saja ya. Bahkan saya pun backgroundnya bukan psikologi gitu. Jadi ini adalah pengalaman saya ya ketika di beberapa kantor menghadapi bos yang otoriter, kemudian saya tuangkan dalam tulisan. Jadi ya karena ini buku yang ada unsur-unsur psikologinya tapi tidak dibuat hanya untuk seorang yang bergerak di bidang psikologi, tapi oleh masyarakat umum ya, makanya saya menggunakan bahasa yang ini ya, bahasa populer, bahasa yang umum, bahasa yang ringan, walaupun ya tetap ada konsep-konsep ataupun sebuah teori-teori psikologi sedikit yang saya masukkan di dalam pembahasan buku ini. Jadi teman-teman, yang keempat itu ilmu pengetahuan populer ya, jadi membahas hal-hal bersifat keilmuan, bersifat akademis, tapi tidak ditujukan hanya kepada kepentingan akademis, tapi untuk kepentingan pembaca umum sehingga menggunakan bahasa-bahasa yang populer gitu ya. Nah, kalau mau beli bukunya ini kayak bisa di orange atau di ini kak, ataupun di di hijau ya, saya kasih ini ya kak ya, nama tokonya ada beberapa toko, tapi saya rekomendasikan toko
istri saya ya, sebetulnya ini toko fashion Kak, fashion muslim, tapi karena ya saya juga titip jual di sana ya. Dulu sih saya jual sendiri di ini TikTok Shop dong, apa TikTok Shop ya, tapi karena TikTok Shop lagi libur ya, lagi tutup ya, makanya saya titip di toko istri saya gitu. Jadi apa namanya, udah pasti karena dari toko istri saya udah pasti ini kayak bukunya buku orisinil ya. Jadi ini sebentar kayak saya tulis ininya, nama tokonya itu yang di oranye ini kayak, kemudian yang di hijau ini saya pakai akun lain kayak, namanya itu bukan akun saya gitu, untuk mantau live ini. Nah, kemudian ini yang kemudian kalau yang hijau jadi kayak ini hijau kayak, jadi bisa dilihat, tergantung kakak biasa lihat-lihat barang itu di marketplace mana ya, itu tergantung kakak ya. Jadi itu, nah kemudian saya lanjutkan lagi kak ya. Nah yang keempat tadi ya, kita membahas mengenai karya non fiksi ilmu pengetahuan populer ya. Nah kemudian yang kelima, sebuah genre non fiksi adalah genre teknologi dan bisnis ya. Jadi membahas mengenai hal-hal terkait dengan informasi teknologi dan juga informasi mengenai dunia bisnis ya. Jadi berfokus kepada memberikan wawasan ataupun juga memberikan solusi ya. Contohnya ini kak, jadi kebetulan saya walaupun tadi masuk bisa dianggap juga masuk ke dalam ilmu pengetahuan populer, tapi juga bisa masuk ke dalam genre teknologi dan bisnis ya, karena saya sudah nulis sekitar 7 buku bisnis dan marketing. Yang misalnya contoh kayak ini buku Branding for Non-Branding Company ya. Buku ini kan sebetulnya saya tulis untuk sebuah perusahaan yang belum pernah menerapkan kegiatan branding dan marketing, tapi kemudian mereka ingin melaksanakan kegiatan branding dan marketing ya. Padahal orang-orang di dalam perusahaan tersebut belum ada yang paham mengenai branding dan marketing gitu. Karena tidak ada yang pernah minimal sekolah di branding marketing, apalagi bekerja di bidang branding dan marketing. Nah, dengan buku ini maka semua level di dalam satu perusahaan tersebut, dari pimpinan, owner, direksi sampai dengan staffnya itu bisa membaca buku ini ya, karena buku ini dengan bahasa populer, bahasa ringan, dan bukan hanya bahasa untuk orang marketing, tapi lebih kepada untuk orang umum sehingga mereka bisa baca buku ini. Nah berarti kan buku ini tujuannya adalah untuk memberikan solusi ya. Jadi di mana suatu perusahaan yang ingin menerapkan branding dan marketing, sebelum ini belum pernah melaksanakan kegiatan branding dan marketing, akan tetapi karena kemudian mereka ingin bersaing dengan lebih baik di pasar dengan melakukan kegiatan branding dan marketing, ya mereka bisa mencari solusinya dengan membaca buku ini ya. Dan sehingga akhirnya mereka punya pemahaman yang sama mengenai bagaimana harus melaksanakan kegiatan branding dan marketing di perusahaannya, dan mereka bisa bersama-sama sebagai tim suatu perusahaan tersebut menjalankan kegiatan branding dan marketing setelah membaca buku ini. Jadi ini adalah buku teknologi dan bisnis yang tujuannya adalah memberikan solusi ya kak ya, tidak hanya sekedar memberikan wawasan saja gitu. Nah misalnya juga ini buku jual diri kayak ini buku personal branding. Jadi ini buku ini juga buku yang memberikan solusi ya, artinya bagaimana sih seorang yang masih bingung bagaimana membuat personal branding bagi dirinya yang baik. Nah ini buku ini memberikan solusi bagaimana seseorang itu bisa menjual dirinya, tanda petik ya, bisa meningkatkan personal brandingnya dengan baik. Yang untuk buku ini saya buat dengan pendekatan konsep branding dan konsep marketing ya. Beda dengan buku-buku personal branding yang lainnya kan biasanya menggunakan pendekatan psikologi. Nah kalau untuk buku yang ini saya buatnya untuk dengan fokus kepada pendekatan branding dan marketing untuk seseorang tuh bisa mempersonal brandingkan dirinya ya, tanda petik menjual dirinya di hadapan orang-orang yang dia harapkan bisa memberikan tanggapan ataupun persepsi yang positif kepada dirinya. Jadi itu ya kayak ya KDS ya, memang tujuan saya membuat buku BVN-BC ini memang ini kayak untuk kalangan umum ya. Jadi seperti saya pernah jelaskan, saya membuat buku ini tidak mengajari ikan berenang ya, artinya bukannya buku ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah lama bergerak di bidang marketing ya, apalagi udah level manager atau bahkan direktur atau GM gitu kan. Nah,
tapi justru kepada mereka-mereka yang masih di level entry level, level awal di bidang marketing, kemudian mahasiswa-mahasiswa di ekonomi dan bisnis, ataupun juga masyarakat umum yang tertarik dengan bidang marketing ya. Jadi memang makanya nih selain masuk ke dalam genre teknologi dan bisnis, bisa juga tadi dikategorikan masuk ke dalam genre ilmiah populer ya, karena menggunakan bahasa yang populer Kak ya. Terima kasih Kak ya sudah berkenan membaca itu. Kemudian oke Kak Sabrina, terima kasih Kak ya sudah oke ya Kak ya. Nanti saya informasikan istri saya untuk diproses Kak ya, mudah-mudahan besok tidak bisa dikirim gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah genre pendidikan dan self help ya. Jadi genre sebuah genre dari karya buku non fiksi yang menggunakan genre pendidikan dan self help. Di sini adalah memberikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana meningkatkan keterampilan dan juga bagaimana meningkatkan kehidupan pribadi ya. Jadi buku-buku yang ada tips dan trik di situ, kemudian juga buku-buku panduan, misalnya panduan berolahraga apa ataupun panduan bermain musik misalnya, itu pun juga masuk ke dalam kategori pendidikan dan self help ya. Artinya bagaimana seorang itu bisa belajar sendiri, bagaimana seorang bisa memecahkan masalahnya sendiri, itulah yang menjadi masuk ke dalam sebuah genre buku non fiksi pendidikan dan self help ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah genre sejarah dan politik ya. Tentu ini membahas buku-buku sejarah dan juga politik ya, termasuk analisa politik gitu. Jadi walaupun ini adalah analisa politik ya, saya jelaskan tadi, karena ini adalah buku non fiksi, adalah buku yang harus menampilkan fakta-fakta yang objektif ya, fakta-fakta yang valid gitu. Jadi tidak boleh penulisnya itu memasukkan opini pribadinya, walaupun ini buku politik misalnya. Kalau kita bicara sekarang kontestasi pemilu sekarang gitu kan, misalnya penulisnya sedang sangat pro kepada tokoh X misalnya ataupun tokoh Z, dia benar-benar pokoknya yang penting X sama Z itu terkesan baik, sementara musuh-musuhnya terkesan buruk. Nah itu kalau dia menulis itu berarti dia menulis ada petik buku fiksi ya, buku cerita, buku novel gitu, bukan buku non fiksi. Karena buku non fiksi tetap harus objektif, tetap harus tetap harus tetap harus faktanya valid dan netral ya, artinya tidak memihak gitu. Jadi itu genre dari sejarah dan politik. Jadi itu teman-temannya 7 genre utama, genre pokok dalam sebuah karya non fiksi ya. Saya ulangin sekilas saja ya teman-teman. Yang pertama itu adalah genre jurnalisme ya, itu udah jelas. Itu kalau kita baca media online, itu berarti kita sedang membaca sebuah karya non fiksi yang bergenre jurnalisme. Kemudian yang kedua adalah essay ya. Essay itu adalah sebuah tulisan mengenai mengenai pemikiran pribadi ataupun juga mengenai analisis dari penulisnya terhadap suatu hal ya. Di sini saya bilang tadi tetap harus objektif, tetap harus valid, tapi opini masih boleh masuk ya, walaupun harus jelas mana opini, mana pendapat dari penulisnya, mana itu adalah fakta yang benar-benar valid, fakta yang tidak didasarkan kepada pendapat pribadi, tapi memang fakta apa yang terjadi gitu. Itu yang kedua, essay ya. Kemudian yang ketiga, biografi dan autobiografi ya. Jadi kalau itu udah jelas kalau bedanya. Kalau biografi, perjalanan hidup seseorang, yang nulis adalah orang lain, kemudian ataupun autobiografi, penulis dari buku ataupun kisah perjalanan hidup seseorang itu adalah penulis adalah si tokohnya sendiri ya, pelaku sejarah itu, pelaku kehidupan itu sendiri gitu. Nah jadi itu. Kemudian yang keempat adalah buku ilmu pengetahuan populer ya. Jadi apapun sebuah buku non fiksi yang membahas mengenai ilmu pengetahuan, mengenai hal yang bersifat akademis, tapi disampaikan dengan bahasa yang populer, bahasa yang mudah dipahami bahkan oleh orang-orang di luar bidang keilmuan itu sendiri. Nah itu masuk ke dalam buku ilmu pengetahuan populer ya. Kemudian yang kelima yang itu adalah buku teknologi dan bisnis, yaitu membahas mengenai teknologi dan bisnis. Kemudian yang keenam adalah buku pendidikan dan self help ya. Jadi buku dari mulai buku bagaimana seseorang itu bisa belajar sendiri sampai dengan buku panduan. Nah itu adalah ini itu adalah sebuah ini ya di dalam buku pendidikan dan self ini ya. Jadi kalau teman-teman baca buku manual, beli handphone misalnya ada buku manual, itu sebetulnya buku walaupun tipis, walaupun tidak hanya dalam satu lembar kertas, itu sebetulnya masuk ke dalam kategori karya non fiksi juga ya teman-teman ya, tapi karya non fiksi yang masuk ke genre pendidikan dan self help. Kemudian yang ketujuh adalah genre sejarah dan politik ya. Jadi ini tentu membahas mengenai cerita sejarah dan juga analisis sejarah dan juga politik ya. Jadi
apa namanya, tetap harus objektif, tetap harus menampilkan fakta, walaupun mungkin interpretasi ataupun opini penulisnya masih bisa masuk, akan tetapi tetap harus didasarkan pada fakta, harus didasarkan kepada informasi yang valid, dan harus terpisah antara mana yang opini dari penulisnya ataupun pendapat dari penulisnya, mana yang data-data yang valid, data-data yang ini ya, data-data yang objektif gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman sedikit ya, bahwa dalam sebuah karya non fiksi pun juga ada genre-genrenya ya, ada istilahnya pembagian kategori dari sebuah kategori buku non fiksi gitu ya teman-temannya. Sama dengan karya fiksi ya, tadi saya bilang novel itu pun juga banyak genrenya, yaitu apa namanya ya, masing-masing tentu punya penggemarnya sendiri, punya peminat bacanya sendiri gitu. Nah, kemudian konsekuensi dari, tapi bedanya antara penulis sebuah karya fiksi dengan karya non fiksi, kebetulan alhamdulillah saya udah pernah semuanya teman-teman ya, karya fiksi, karya non fiksi saya udah pernah tulis ya, nih buku-buku marketing, buku branding ya, kemudian ini buku leadership, kemudian ini buku personal branding, ini kemudian ini buku apa namanya, trade marketing ya, saya udah pernah tulis buku non fiksi. Tadi juga saya udah menulis novel ya teman-teman ya, ya kemarin kan teman-teman dalam beberapa live yang lalu udah sering di dalam apa namanya display buku ini ganti-gantian ya novel saya. Jadi artinya saya dengan saya sudah menulis buku fiksi dan non fiksi secara bersamaan, ya saya jadi tahu bahwa ada hal-hal yang membedakan antara seorang penulis kisah fiksi dengan penulis non fiksi ya. Nah, kalau dalam sebuah menulis karya non fiksi itu ada tanggung jawabnya, ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh penulis sebuah karya non fiksi ya, walaupun mungkin dia juga adalah penulis karya yang fiksi gitu. Kalau untuk sandang pangan Pak, kalau untuk sandang pangan saya rasa misalnya sembako ya Kak ya, sembako itu kan bisa dibilang semua orang pasti butuh ya, tidak di kota tidak di desa gitu, dan istilahnya dalam satu RT saja mungkin yang bisa ada puluhan atau puluhan rumah ya yang butuh sembako ya. Jadi saya rasa kalau misalnya kakak milihnya usaha sandang usaha pangan, itu sembako itu bisa ini ya dimanapun bisa ya, di kota maupun di desa ya, yang penting sepanjang di situ tidak terlalu banyak pesaing, saya rasa sih pasti sebuah punya pasar ya. Kalau sandang pakaian itu juga kakak bisa aja, kakak buka di kota pun bisa ya, karena pengalaman istri saya kan dia buka sandang ya, fashion muslim, tapi kan dia juga ada offline ada online kan. Nah, jadi offline-nya jalan mungkin terbatas ya, lingkungan perumahan sekitar, akan tetapi kalau online-nya kan bisa seluruh Indonesia ya. Jadi ya sebetulnya sih kalau sekarang apalagi yang bisa dijual online kayak kalau sandang itu kan sandang itu pakaian itu kan ini ya awet ya, jadi nggak ada expired time saya dibilang. Jadi itu saya rasa online sekarang sudah, kalau kita online dimanapun bisa ya, sepanjang ada ekspedisi ataupun ada agen kurir di sekitar rumah kita, itu kita bisa buka ya di desa maupun di kota gitu. Tapi kalau pangan saya rasa agak sulit ya dibuat untuk online ya, walaupun masih bisa ya untuk pangan yang sifatnya awet ya, yang expirednya lama. Tapi kalau yang tadi sembako itu memang harus localize ya, tidak bisa online, harus offline gitu. Nah makanya, tapi itu tadi offline itu kan kalau pangan itu kan ya sembako setiap orang butuh ya, jadi mau di kota mau di desa pun saya rasa tetap terbuka peluang ya Kak ya. Jadi itu, nah jadi kalau kakak mungkin bisa lihat-lihat ini kayak buku saya yang ini ya, kalau untuk bagaimana strategi marketing untuk UMKM Kak ya, ini buku ini Pak, Kembangkan Layar Aroni Asa, strategi marketing untuk UMKM ya. Jadi buku ini secara sekilas membahas mengenai apa definisi yang pertama kali, definisi UMKM seperti apa. Nah kemudian kenapa UMKM itu perlu rencana tertulis ya, karena sebagian besar UMKM itu merasa ya ngapain saya punya rencana tertulis, wong semua itu ada di kepala saya kok, semua ada di pikiran saya kok. Nah tapi kan masalah teman-teman kan masih berpikir itu ketika teman-teman mulai bisnisnya belum besar gitu. Nah ketika bisnis teman-teman mulai berkembang, mungkin apa yang tadinya bisa ditampung oleh pikiran teman-teman tanpa harus tulis, itu lama-lama pikiran teman-teman tidak bisa menampungnya lagi ya. Apalagi mungkin teman-teman sangat sibuk, kesibukannya bertambah,
sehingga apa yang dicatat oleh teman-teman itu mungkin bisa terlupakan oleh teman-teman ya kalau nggak ditulis. Makanya penting untuk punya sebuah catatan tertulis mengenai rencana bisnis yang harus dibuat dalam sebuah UMKM ya, terutama dari sisi strategi marketingnya, strategi pemasarannya ya. Karena kalau misalnya strategi produksi, saya rasa setiap pelaku UMKM itu kan pasti sudah punya keahlian masing-masing ya. Misalnya tukang bakso, kalau tukang bakso kan sudah pasti dia udah tahu lah cara buat bakso seperti apa ya. Itu benar-benar bisa luar kepala gitu kan, nggak perlu harus dicatat gitu. Nah tapi kalau bagaimana tukang baksonya tuh melakukan kegiatan marketing yang baik, dan kalau usahanya makin berkembang apa yang harus dilakukan, dia harus tulis, sehingga apa, dia tidak lupa ya, ataupun dia tidak panik gitu ketika tiba-tiba usahanya berkembang pesat tapi dia tidak punya rencana marketing yang baik. Jadi kan makanya ini buku ini fokusnya adalah kepada memberikan pemahaman strategi marketing yang sederhana ya, bisa dipahami oleh banyak orang dan bisa diaplikasikan ke dalam kegiatan UMKM ya Kak ya. Jadi buku ini pun juga ada banyak studi kasus ya. Studi kasus yang utama adalah studi kasus warung bakso ya. Jadi bagaimana sebuah warung bakso yang terkesan biasa-biasa aja tapi bisa juga dibuat strategi marketingnya secara tertulis yang secara rapi ya. Jadi ketika nanti usahanya berkembang, si tukang baksonya tadi sudah tahu harus ngapa-ngapain ya untuk kegiatan marketingnya. Ya, walaupun ini contohnya adalah kuliner ya, tapi tetap bisa diterapkan, diaplikasikan di bisnis kegiatan UMKM yang lainnya. Jadi kayak ini sih saya recommended ya kayak untuk tapi ya memang ini sih sebetulnya konsep-konsep umum biasa ya, artinya biasa dalam arti bagi orang marketing ya, konsep-konsep strategi branding dan marketing biasa, tapi memang pembahasannya lebih fokus kepada bisnis UMKM ya, sehingga ya di sini tidak bicara iklan TV misalnya, atau tidak bicara misalnya bagaimana membuat kegiatan event yang besar gitu ya. Ini mungkin lebih banyak kepada kegiatan marketing yang budgetnya ringan ya, budgetnya nggak besar, misalnya lebih fokus kepada digital marketing kan ya. Digital marketing kan relatif biayanya tidak besar kan. Jadi ini sih kayaknya ini lebih kepada, walaupun membahasnya tetap dengan konsep branding dan konsep marketing seperti umumnya, tapi pendekatannya adalah usaha kecil ya. Jadi usaha bagaimana mengembangkan sebuah usaha yang UMKM lah ya, terutama usaha mikro dan kecil ya, belum masuk usaha menengah gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah kemudian sampai mana ya? Oh jadi ini kayak kita balik lagi ke laptop, mohon maaf agak melantur kemana-mana nih. Nah itu kita sekarang membahas nih konsekuensi apa saja sih yang harus diperhatikan oleh seorang penulis buku non fiksi ya, berbeda dengan seorang penulis buku fiksi ya yang bersifat itu adalah bersifat imajinatif, bersifat daya hayal, bersifat istilahnya opini dari penulisnya yang itu bebas-bebas aja, tidak terlalu banyak aturan yang mengikat. Tetapi kalau sebuah karya non fiksi karena harus menggunakan data yang valid, informasi yang benar, kemudian harus menggunakan objektivitas, ada beberapa konsekuensi ya ketika kita menulis sebuah buku yang bergenrekan non fiksi ya. Nah itu yang pertama adalah tanggung jawab pada fakta ya. Jadi artinya semua yang ditulis data-data yang ditulis dalam sebuah buku non fiksi itu adalah harus berdasarkan fakta ya. Misalnya contoh ini teman-teman, buku Bosku Otoriter ini buku ini ada beberapa contoh ya bos yang otoriter ya, dan kebetulan contoh-contohnya adalah contoh yang pernah saya alami ya. Jadi saya sudah cukup banyak ya di banyak perusahaan, tidak berapa perusahaan, dan beberapa di antaranya memang kategori bosnya masuk bos otoriter ya. Makanya contoh-contoh kasusnya adalah contoh-contoh kasus di mana saya waktu itu menghadapi beberapa tipe bos yang otoriter ya. Walaupun ya saya samarkan teman-teman ya, dari segi namanya, dari segi perusahaannya, dari segi industrinya ya, saya rubah ya, tidak sesuai dengan pengalaman pribadi saya gitu. Jadi walaupun saya menuliskan itu adalah sebuah cerita yang saya samarkan, tapi tetap fakta-faktanya saya tidak bersembunyikan ya. Bagaimana sih kelakuan bos yang otoriter itu, kemudian bagaimana sih sikap ataupun pandangan dari seorang bos otoriter ya, saya tetap harus mengacu kepada faktanya ya, fakta di mana yang saya alami sendiri gitu. Itu yang pertama ya teman-temannya, ketika menulis sebuah buku non fiksi itu harus bertanggung jawab pada fakta-fakta yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh kepada pembaca ya teman-teman, karena sebuah buku non fiksi itu lebih mempengaruhi hidup seorang pembacanya ya. Memang sebuah novel yang istilahnya novel romantis ataupun novel yang
ini ya novel ceritanya sangat ini ya sangat mengharukan, mungkin bisa membuat seorang pembacanya menangis ya, tapi mungkin hanya saat itu saja gitu, emosinya teraduk-aduk. Hanya saat membaca novel itu saja gitu. Tapi ketika novel itu udah ditutup, kemudian si pembaca tadi melakukan aktivitas yang lain, mungkin dia sudah lupa ya atas segala keharuannya, atas segala kesedihannya ketika membaca novel tersebut gitu ya. Sama dengan kalau kita nonton film ya teman-teman ya, mungkin teman-teman lihat film ataupun drama Korea kan bisa aja nangis ya pada saat itu ya, terutama teman-teman yang wanita ya, walaupun yang pria mungkin juga ada gitu yang seperti itu. Nah, tapi kan ketika TV-nya sudah teman-teman ganti channel lain, atau teman-teman lihat TikTok yang ini yang lucu-lucu, misalnya video yang lucu-lucu, ya teman-teman udah lupa gitu dengan kesedihan pada waktu nonton drakor tadi. Nah, ini beda dengan sebuah buku non-fiksi ya teman-teman ya. Sebuah buku non-fiksi itu kan saya bilang tadi memberikan wawasan, memberikan informasi, atau bahkan memberikan solusi ya. Jadi artinya apa yang dibaca oleh oleh seorang pembaca waktu pada satu saat mungkin akan dia ingat terus, dan mungkin akan coba dia praktekkan ya. Misalnya buku tadi ya, buku Branding and Planning Company, buku ini dibaca oleh misalnya direksi suatu perusahaan ya, yang ingin menerapkan kegiatan branding dan marketing di perusahaannya. Nah, walaupun dia sudah membaca buku ini, kemudian dia taruh, kemudian dia melakukan kegiatan yang lain, tapi apa yang ditulis di buku ini tuh dia masih ingat gitu. Kemudian dia wah besok saya harus begini untuk melakukan kegiatan marketing berdasarkan buku ini. Nah, lusanya saya melakukan begitu berdasarkan buku ini. Nah, berarti kan pengaruh dari sebuah buku non-fiksi itu besar ya, karena bisa mempengaruhi satu perusahaan ya, satu perusahaan yang mungkin ratusan karyawan gitu, yang akan terpengaruh oleh perubahan cara pandang si direksinya ataupun ownernya karena membaca buku ini. Nah, jadi itu ya teman-temannya, pengaruh dari pembaca buku-buku non-fiksi itu biasanya besar ya, dan tahan lama gitu. Makanya ya itu tadi si penulis itu harus punya tanggung jawab ya untuk memastikan bahwa yang dia tulis itu benar, data-datanya benar, fakta-faktanya itu valid, sehingga ya tidak tanda petik menjerumuskan ataupun mengarahkan ke arah yang salah dari pembacanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kredibilitas penulis ya. Jadi artinya ya saya pede menulis buku marketing ini ya karena saya memang 20 tahun di marketing ya teman-teman ya. Jadi dari level entry level staff, supervisor, sampai level senior manajemen ya, departemen head pun alhamdulillah saya sudah pernah. Jadi sehingga ya insya Allah ya saya kredibel ya menulis buku ini, karena yang saya tulis ini memang sesuatu yang sudah saya alami ya, pengalaman secara langsung gitu. Secara keilmuan pun alhamdulillah saya sudah S2 marketing ya, sehingga ya secara credibility ya mudah-mudahan saya cukup layak lah ya untuk menulis buku yang bergenrekan teknologi dan bisnis, terutama buku-buku marketing ya. Nah, itu yang ketiga ya, kredibilitas dari penulisnya. Kemudian yang keempat adalah tanggapan publik ya. Nah, beda dengan sebuah novel, penulis novel mungkin bisa menerima kritik ya dari penulisnya, tapi dari pembacanya maaf. Tapi biasanya pembaca sebuah karya novel itu nggak terlalu peduli. Artinya kalau dia baca novel kurang bagus ya sudah, dia tidak akan nyampaikan kepada penulisnya gitu. Paling dia cuma pendam diri sendiri ya, paling dia bilang ke temannya, oh jangan baca tulisannya si A itu nggak seru ceritanya, garing, atau ceritanya kurang romantis, padahal ceritanya cerita percintaan gitu. Jadi kan ya paling cuma sebatas itu ya, tidak ada kemungkinan kritik langsung kepada penulisnya itu kecil ya. Ya kecuali mungkin kalau penulisnya itu ada punya sosial media gitu kan, itu pun mungkin nggak banyak pembaca yang akan mengkritik langsung lewat sosial media. Nah, itu beda dengan buku non-fiksi ya teman-teman. Buku non-fiksi misalnya saya menulis buku marketing tapi saya salah gitu. Saya salah menerapkan konsep-konsep branding dan marketing di dalam buku saya. Ya tentu orang-orang yang paham branding dan marketing akan komplain ya, akan misalnya protes, dan karena kalau saya punya sosial media ya mungkin dia akan menyampaikan protesnya melalui sosial media, atau setidaknya melalui penerbitnya ya, mungkin dia tahu alamat email penerbitnya ya, dia ataupun nomor telepon penerbitnya ya, dia akan komplain melalui penerbitnya gitu kan. Jadi ya karena apa, ini kan fakta yang semua orang tuh punya pegangan yang sama, konsep branding dan marketing itu ya sama di mana-mana gitu kan. Nah, ketika saya salah tulis ya orang lain pasti akan komplain ya. Beda dengan novel, kalau novel kan nggak ada salah, nggak ada bener kan, itu terserah si penulisnya mau menulis seperti apa gitu. Misalnya ada yang komplain sekalipun, loh kok ceritanya begitu, kok ceritanya nggak begini ya, si penulisnya bisa bilang kan, itu suka-suka saya mau nulis seperti itu kok, wong ini karya fiksi, karya karangan kok, karya yang bersifat imajinatif ya, suka-suka saya, istilahnya ngomong kasarnya bisa begitu ya. Kalau ini adalah buku fiksi gitu. Nah makanya kritik ataupun juga
tanggapan dari pembaca biasanya itu akan lebih banyak pada buku-buku non fiksi ya, dan itu si penulisnya harus siap dengan konsekuensi itu gitu. Yang kemudian yang kelima adalah tantangan kreatif ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, buku-buku yang non fiksi kan umumnya kesannya adalah berat ya, kesannya serius, kesannya itu tidak populer, kesannya itu tidak santai, kesannya itu tidak sebagai suatu hiburan membacanya. Nah, itu tantangan kreatifnya, bagaimana seorang penulis itu bisa membuat karya non fiksinya itu yang terkesan dari seperti itu tadi, terkesan berat, terkesan serius, itu bisa menjadi sebuah karya non fiksi yang menyenangkan dibaca ya, dengan bahasa yang populer, dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Nah, itu adalah tantangan dari seorang penulis karya non fiksi ya. Jadi itu ya Kak ya, 5 konsekuensi ketika seseorang itu menulis sebuah buku non fiksi ya. Ini saya ulangin lagi secara sekilas ya teman-teman. Yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, ini ya fakta ya, bahwa apa yang kita tulis itu adalah benar, adalah valid, datanya itu tidak salah, atau apalagi tidak manipulatif ya. Itu yang harus kita pastikan gitu. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pada pembaca ya. Sebuah buku non fiksi itu biasanya pengaruh ke pembacanya itu besar dan jangka panjang gitu, sehingga ya si penulisnya harus hati-hati dalam menulis, karena apa yang dia tulis itu akan berdampak kepada banyak dari pembacanya dalam waktu yang lama ya, cukup permanen gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kredibilitas penulis ya. Artinya si penulis itu harus punya kredibilitas untuk menulis sesuatu. Jadi dia harus tulis sesuatu yang dia kuasain benar, sesuatu yang dia punya kompetensi, sesuatu yang dia punya kemampuan ya. Jangan dia tulis sesuatu yang dia tidak kuasai, sesuatu yang dia tidak punya kompetensinya gitu. Jadi itu kredibilitas penulis harus dijaga. Kemudian yang keempat adalah tanggapan publik ya. Sebuah karya non fiksi itu umumnya ya sebuah karya non fiksi ya umumnya itu pasti akan lebih banyak kemungkinan untuk dikomplain ya, ataupun dikasih tanggapannya oleh pembaca ya, terutama kalau tulisannya itu salah gitu, beda dengan karya fiksi seperti novel gitu kan. Yang kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah tantangan kreatif, yaitu bagaimana membuat sebuah karya non fiksi yang kesannya serius, kesannya itu berat, itu menjadi karya yang ringan, karya yang populer, ataupun juga karya yang enak untuk dibaca oleh semua kalangan gitu. Jadi itu ya Kak ya, konsekuensi dari sebuah ataupun dari seorang penulis yang menulis buku karya non fiksi ya. Kebetulan alhamdulillah saya juga menulis buku non fiksi dan juga menulis buku fiksi novel ya, sehingga ya saya kurang lebih bisa memahami sih apa yang saya jelaskan itu, karena ya memang itu yang harus ya, itu memang konsekuensi dari seorang penulis karya non fiksi gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang berikutnya adalah seperti saya janji saya ini teman-teman ya, pembahasan inti atau pembahasan utama dari live kali ini adalah saya akan membahas bagaimana saya tadi sudah jelaskan 7 genre utama dari sebuah karya non fiksi itu bisa digabungkan ya. Artinya si penulis itu tidak hanya menulis dengan satu genre saja gitu, tapi menggabungkan beberapa genre sehingga karyanya itu menjadi lebih kreatif, karyanya itu lebih menarik, dan pembacanya juga lebih lebih banyak ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi, ini buku ini kan adalah buku masuk kategori genre teknologi dan bisnis ya, buku Branding for a Branding Company. Tapi ini saya juga gabungkan dengan sebuah genre ilmiah populer ya, karena yang dibahas ini kan ilmiah ya, tinjauan akademis mengenai ilmu marketing, ilmu branding, tapi ya saya menyampaikan dengan bahasa populer ya, karena memang target pasarnya adalah orang-orang yang tidak belum gitu memahami marketing. Jadi ini dengan saya membuat mix genre itu tadi, yaitu membuat buku ini jadi lebih banyak pembacanya ya. Pembacanya ini dari batas orang-orang yang sudah ahli di marketing, tapi orang-orang yang baru mulai belajar marketing pun bisa baca buku ini gitu. Jadi itu ya teman-teman. Yang sebelum saya membahas beberapa hal terkait dengan mix genre tadi ataupun gabungan genre tadi, saya akan berikan contoh ya, supaya teman-teman ada gambaran nih yang saya maksud dengan mix genre dari buku non fiksi itu sebetulnya apa sih. Nah, makanya saya contoh satu buku yang mudah-mudahan dengan saya jelaskan contoh ini teman-teman bisa ada gambaran nih kurang lebih seperti apa sih yang dimaksud dengan buku mix genre dari non fiksi ya. Nah, saya ambil buku yang berjudul Ngebut Tanpa Brem yang ditulis oleh Nila Tanzil dan juga Rinaldi Firmansyah ya.
Jadi buku ini adalah sebetulnya gabungan ataupun mix genre antara biografi, kemudian juga bisnis dan juga buku motivasi ya. Jadi 3 genre jadikan satu ya. Nah, buku ini sebetulnya teman-teman mungkin sebagian udah pernah baca ya, ataupun setidaknya pernah tahu lah. Buku Ngebut Tanpa Brem ini adalah buku mengenai sejarah dari Gojek ya teman-teman ya. Jadi bagaimana si Nadiem Makarim ya sebagai pendiri Gojek itu merintis Gojek di Indonesia, kemudian mengembangkannya sampai seperti sekarang ini. Nah, buku ini adalah gabungan beberapa genre ya. Genre pertama adalah biografi. Nah, di sini kan bercerita mengenai bagaimana perjalanan hidup Nadiem Makarim ya. Ya, jadi dari dia mulai kecil, kemudian bagaimana kemudian dia sekolah kan sampai sekolah di luar negeri di Amerika, kemudian terinspirasi untuk membangun startup Gojek di Indonesia. Jadi kan dan bagaimana dia kemudian menghadapi segala tantangan yang ada di dalam ketika dia mendirikan usaha Gojek tadi. Nah, itu kan berarti kan ada ini adalah sebetulnya genrenya biografi ya. Tapi kalau misalnya hanya ditulis genre biografi saja ya mungkin yang baca buku ini adalah hanya orang-orang yang suka baca buku biografi ya. Sementara orang baca buku bisnis mungkin nggak tertarik untuk baca ini, ngapain gitu. Mendingan saya baca buku bisnis gitu. Nah, makanya selain bercerita genrenya biografi, dan buku ini juga digabungkan dengan buku bisnis ya. Jadi di sini juga tidak hanya dijelaskan perjalanan hidup si Nadiem Makarim, tapi juga dijelaskan bagaimana kiat-kiat bisnis dia membentuk ataupun mendirikan Gojek, kemudian bagaimana dia membesarkannya, kemudian bagaimana dia memasarkan Gojek tersebut dengan segala macam kontroversinya pada waktu itu ya. Nah itu kan berarti kan juga bagaimana analisa bisnis yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, kemudian juga bagaimana dia melakukan analisa pasar, kemudian bagaimana dia mengatasi masalah keuangan, bagaimana dia mengatasi masalah pegawai ya, termasuk para pengemudi Gojek tadi ya, para pengendara Gojek tadi. Nah itu kan para partner ya istilahnya ya. Nah itu semua dijelaskan dalam buku ini. Jadi buku ini selain bercerita biografi dari Nadiem Makarim, tapi juga bercerita mengenai si Gojeknya sendiri ya, sebagai suatu entitas bisnis, sebagai suatu usaha bisnis ya. Sehingga ya di sini orang yang tidak tertarik membaca biografi tapi tertarik membaca buku-buku mengenai bisnis juga tertarik baca buku ini otomatis ya. Nah itu yang genre yang kedua. Nah, genre yang ketiga itu adalah buku motivasi, karena di sini kan juga diceritakan bagaimana si Nadiem Makarim ya itu bisa membangun sebuah startup yang itu benar-benar baru di Indonesia ya. Kan dulu kan belum pernah ada ya transportasi online kan. Kalau online yang lain mungkin sudah ada, tapi kalau transportasi kan ya baru Gojek yang pertama kali kan. Nah itu bagaimana ya si Nadiem Makarim itu memotivasi dirinya untuk mendirikan Gojek, kemudian bagaimana memotivasi diri untuk membesarkan Gojek, dan juga bagaimana motivasi diri untuk mengatasi segala hal terkait dengan Gojek ya. Nah, makanya ini juga adalah buku motivasi ya. Jadi dengan adanya motivasi ini otomatis pembaca yang sedang baca buku motivasi, walaupun mungkin tidak terlalu suka baca buku biografi, apalagi baca buku bisnis, itu akan mau baca buku ini juga ya, karena dia tertarik dari sisi motivasinya gitu. Jadi itu ya teman-teman, contoh ya bahwa sebuah gabungan genre, mix genre dari sebuah karya non-fiction itu bisa membuat sebuah karya non-fiction itu jauh lebih menarik ya, daripada jika buku itu hanya tulis dengan satu genre saja gitu ya. Gitu. Nah kemudian itu jadi itu teman-teman ya, cerita mengenai buku Ngebut Tanpa Brem ya, cerita mengenai bagaimana Nadiem Makarim membentuk dan juga membesarkan Gojek ya, sebuah karya non-fiksi yang itu masuk ke dalam kategori mix genre ya, artinya menggabungkan beberapa genre dari buku non-fiksi, yaitu genre biografi dari Nadiem Makarim sendiri, kemudian genre buku bisnis dari cerita mengenai perkembangan Gojeknya sendiri, dan kemudian yang ketiga adalah genre motivasi ya, cerita bagaimana si Nadiem Makarim memotivasi dirinya dan juga memotivasi timnya, memotivasi anak buahnya untuk membesarkan Gojek ya. Jadi itu teman-teman ini ya contoh dari sebuah buku yang sebuah buku yang menggabungkan beberapa genre dari sebuah karya non fiksi ya. Jadi itu. Nah kemudian ada beberapa pembahasan
Nah, memang teman-temannya menulis sebuah satu genre itu lebih mudah daripada kita membuat gabungan berapa genre ya. Karena apa? Itu tadi tingkat kesulitannya kan lebih susah ya, karena ya itu tadi, kalau tadi buku tentang Gojek tadi, tentang Nadiem Makarim tadi kan itu menggabungkan genre biografi, genre bisnis dan juga genre motivasi ya. Nah, itu bagaimana mengatur keseimbangan antara membahas mengenai biografi Nadiem Makarim, bagaimana kemudian membahas mengenai bisnis Gojeknya sendiri, dan bagaimana membahas paling motivasi, unsur motivasi dalam buku itu harus seimbang ya, dan itu tidak mudah gitu. Makanya ada beberapa tips, ada beberapa kiat jika seorang penulis karya non fiksi itu ingin membuat sebuah karya non fiksi yang mix genre ya, yang gabungan genre gitu. Nah, yang pertama itu adalah pahami target pembaca ya teman-temannya. Jadi ya lagi-lagi kalau saya ambil contoh bukunya Gojek tadi kan, dia berarti si penulisnya itu tadi dia ingin menuju kepada tiga target pembaca ya. Pertama adalah target pembaca yang suka membaca biografi, yang kedua adalah target pembaca yang suka membaca buku bisnis, yang ketiga adalah target pembaca yang suka membaca buku motivasi ya. Nah, itu harus dipahamin semua tuh tiga, karena masing-masing tiga pembaca ini karakternya beda ya. Makanya ketika menulis novel itu tadi ya, itu harus seimbang antara semua genre tadi, dan juga transisi antara genre satu dan genre yang lain itu juga harus hati-hati ya, harus smooth ya, sehingga itu tidak akan mengagetkan pembaca, dan sehingga ketiga target pembaca itu tetap suka untuk membaca buku gabungan tiga genre tadi. Itu yang pertama ya, harus paham mengenai pasarnya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah konsisten dalam transisi dari genre ya, seperti saya bilang tadi. Nah, ketika mungkin tadi di buku yang Gojek tadi pertama kali mungkin dibuka dengan cerita mengenai bagaimana perjalanan hidup Nadiem Makarim ya sebagai pendiri dari Gojek gitu. Kemudian baru bagaimana dia merintis bisnis Gojeknya. Nah, itu kan berarti kan ada peralihan ya dari genre biografi beralih ke genre buku bisnis. Nah, itu harus dilakukan secara hati-hati dan secara smooth ya, secara halus ya, sehingga pembaca tidak merasa itu ada perpindahan genre yang mengagetkan ya, sehingga mereka akhirnya tetap walaupun mungkin pembacanya awalnya suka mengenai buku biografi, tapi kemudian dia tetap bisa menikmati ketika pembahasannya mulai membahas mengenai tulisan tentang bisnis ya, bisnis Gojek sendiri, karena karena peralihannya, transisinya tuh halus gitu. Jadi itu ya konsisten dalam transisinya tuh harus halus, dan transisinya itu ya jangan sampai melompat-lompat ya. Jadi harus dibuat halus dan smooth gitu dalam setiap transisinya. Mungkin bergeser dari biografi kemudian ke buku bisnis, dari buku bisnis pindah ke motivasi, kemudian geser lagi mungkin ke biografi. Itu harus konsisten dan juga dilakukan secara alami ya, secara halus gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah integrasi unsur-unsurnya dengan mulus ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, itu terkait dengan itu tadi ya, karena transisinya itu konsisten ya, tidak ada lompatan-lompatan ya, otomatis perpindahan gendernya pun itu akan lebih halus ya. Jadi tidak akan mengejutkan pembaca, dan juga pembaca rasa ketertarikan pembaca pun juga tidak terganggu ya, terus terbawa sampai akhir tulisan tadi gitu. Dan juga sehingga ya pembaca ini bisa nyaman ya, walaupun buku tersebut ada tiga genre, tapi ya si pembaca dapat mengikuti semua isi buku tersebut dengan nyaman gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gunakan gaya penulisan yang konsisten ya. Jadi artinya ya kan, mungkin ketika menulis biografi, gaya penulisan itu gaya penulisan santai ya, gaya penulisan yang bertutur ya, gaya penulisan yang mengalir gitu. Nah, ketika dia membahas mengenai genre bisnisnya, mungkin gaya bahasanya santai, berat, gaya bahasanya serius, gaya bahasanya ilmiah. Nah, itu harus dijaga ya teman-teman, jangan terlalu jauh ya gaya penulisannya ya. Kalau memang di awal tuh gaya penulisan santai ya, ketika dia membahas genre bisnisnya, misalnya bagaimana Gojek itu mulai didirikan, bagaimana Gojek itu mulai berkembang, ya itu ya harus tetap dengan gaya bahasa yang santai, dengan bahasa yang informal, dengan gaya bahasa yang populer ya. Walaupun mungkin tetap agak sedikit serius, agak sedikit berat, agak sedikit ilmiah, tapi ya tetap secara umum gaya bahasanya tetap gaya bahasa yang santai ya. Demikian pula ketika beralih ke genre motivasinya, nah itu juga gaya bahasanya harus dipertahankan santai ya, tidak gaya bahasa yang argumentatif, tidak gaya bahasa yang
istilahnya menghentak, menggugah, yang itu akan beda dengan gaya bahasa yang santai di awal ketika membahas kisah biografi dari Nadiem Makarim, Nadiem Makarim tadi ya. Jadi itu teman-teman, walaupun terjadi perpindahan genre di dalam sepanjang buku tersebut, ya gaya bahasanya harus misalkan sama ya, makanya harus dipilih gaya bahasa yang bisa diterapkan, gaya bahasa yang bisa diaplikasikan di semua dari genre-genre tadi gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang keempat, kemudian yang kelima adalah beri nilai tambah dari genre ya. Jadi artinya setiap genre yang dimasukkan itu harus ada nilai tambah ya. Misalnya kalau tadi di buku Ngebuta Babrem tadi itu yang pertama kan adalah biografi dari Nadiem Makarim ya, pendiri Gojek. Itu harus ada nilai tambah ya, bagaimana orang bisa melihat bagaimana perjuangan hidup seorang Nadiem Makarim, sehingga dia bisa akhirnya membuat perusahaan yang startup berapa Gojek ya, itu ada nilai tambah di situ. Kemudian dari sisi bisnisnya tentu harus nilai tambah juga ya, artinya mungkin memotivasi orang untuk membuka bisnis startup yang lain gitu kan. Nah, dari sisi motivasinya juga harus memberikan nilai tambah, artinya ya mungkin memberikan semangat kepada orang agar tidak lekas putus asa ya, agar tetap bersemangat dalam merintis bisnisnya apapun yang terjadi, walaupun bisnis itu adalah bisnis yang baru belum ada sebelumnya di negara kita ataupun di daerahnya, ya mungkin akan ada banyak tentangan, ada banyak hambatan ya dari pihak lain, pihak eksternal gitu. Nah itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam adalah perhatikan respon membaca ya. Jadi artinya ya karena sebuah karya non fiksi itu biasanya tanggapan dari pembacanya itu lebih banyak ataupun lebih serius ataupun lebih lebih tinggi ya, makanya kita harus perhatikan respon pembaca ya. Kalau perlu ketika ada respon negatif, itu bisa kita memperbaiki tulisan kita, sehingga ketika cetakan kedua, cetakan ketiga ya kita perbaikin lagi tulisan kita tadi berdasarkan masukan-masukan yang ada ya. Nah itu kemudian yang ketujuh adalah pilih genre yang mendukung tujuan lah. Jadi artinya ya teman-teman ketika tujuan menulis buku itu apa, misalnya ini buku Ngebuta Babrem tadi tujuannya adalah menjelaskan kisah mengenai Gojek. Nah itu ya semua genre yang dipilih dipergunakan dalam buku itu tadi itu harus mendukung tujuan buku tadi, yaitu bagaimana menjelaskan perjalanan bisnis Gojek ya, atau termasuk juga dengan perjalanan pendirinya dan juga bagaimana motivasi pendirinya. Makanya dipilih jadi tadi 3 genre tadi ya, genre biografi, kemudian genre bisnis, dan juga genre genre motivasi ya. Jadi itu ya teman-teman ya, pilih genre yang mendukung tujuan penulisan gitu. Dan ya itu tadi karena yang saya bilang tadi, karena sebuah buku non fiksi yang mix genre, gabungan genre itu umumnya adalah buku yang buku yang berarti ada beberapa target pembaca, yaitu misalnya tadi kalau buku yang Ngebuta Babrem tadi ada 3 target pembaca, yaitu target pembaca yang suka baca biografi, target pembaca yang suka baca buku bisnis, dan target pembaca yang suka baca buku motivasi. Jadi harus diatur keseimbangannya ya, agar buku tersebut tidak membosankan. Nah, agar tidak membosankan ya, makanya harus dikeseimbangkan antara hiburan dan juga nilai edukasi dari buku-buku tersebut gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, kiat ataupun tips dari ketika kita ingin membuat sebuah buku non fiksi yang itu kita menggabungkan berapa genre ya, artinya buku tersebut adalah buku yang mix genre gitu. Nah itu saya ulangi nih teman-temannya secara sekilas ya. Yang pertama itu adalah teman-teman pahami target pembaca ya. Jadi artinya kayak dalam buku mix genre kan misalnya buku itu adalah gabungan dari 3 genre, berarti kan ada 3 target pembaca ya. Teman-teman harus paham setiap karakter dari 3 target pembaca tadi dari 3 genre yang kita jadikan satu ke dalam satu buku non fiksi ya. Jadi itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus konsisten dalam transisi genre ya. Jadi artinya ketika melakukan transisi, misalnya transisinya itu harus teman-teman konsisten. Misalnya transisinya yang pertama dari genre satu ke genre yang lain itu tidak melompat ya. Berarti ya genre yang berikutnya ke genre yang lain itu juga tidak melompat gitu ya. Dan ketika balik lagi ke genre awal itu juga tidak melompat, yaitu
dilakukan secara halus misalnya, ataupun kalau misalnya kita mau transisinya itu melompat ataupun melompat, nah itu tetap semuanya harus konsisten melompat ya, atau kalau masih halus sesuatu halus ya, jadi ya harus konsisten ketika menerapkan transisi dari satu genre ke genre yang lain. Ketika kita menulis suatu buku karya non fiksi yang menggabungkan beberapa genre ya. Nah, kemudian yang ketiga tuh integrasikan unsur-unsurnya dengan mulus ya. Jadi artinya ketika kita memasukkan unsur biografi dari pendiri Gojek, kemudian ketika kita memasukkan unsur-unsur perjalanan bisnis dari Gojek sendiri, dan juga ketika kita memasukkan unsur-unsur motivasi dari si pendiri Gojek itu dalam buku tadi ya, contohnya ya buku Mengebut Tanpa Berem tadi ya, itu kita harus harus mulus ya. Jadi peralihannya tuh tidak mengagetkan gitu, walaupun saya bilang tadi itu peralihannya tuh mungkin halus ataupun mungkin melompat, tapi itu tetap dalam konteks yang mulus ya, tidak konteks yang tersendat gitu, sehingga ya pembaca tetap membaca itu mengalir ya antara satu genre dengan genre yang lain gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, itu adalah teman-teman gunakan gaya bahasa yang konsisten ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dari awal memutuskan untuk menggunakan gaya bahasa santai, gaya bahasa informal, gaya bahasa populer, nah walaupun mungkin dalam buku itu terdapat beberapa genre ya, ketika kita menulis berpindah dari genre satu ke genre yang lain di dalam buku tersebut, nah kita tetap harus membuatnya gaya bahasa yang santai ya, gaya bahasa yang populer. Jangan kita tiba-tiba ketika ganti genre kita merubah gaya bahasa yang formal, gaya bahasa yang kaku, gaya bahasa yang berat, yaitu nggak bagus ya teman-teman ya. Harus dijaga bahwa gaya bahasa itu di antara setiap genre yang kita tulis di dalam buku non fiksi kita itu adalah gaya bahasa yang sama ya, gaya bahasa yang ini gitu, yang tidak berubah gitu. Nah, kemudian yang keenam itu adalah perhatikan respon pembaca ya. Seperti saya bilang tadi, dalam sebuah buku karya non fiksi itu umumnya tingkat kekritisan dari pembacanya itu besar ya. Mereka akan lebih suka mengkritik ataupun lebih bersedia untuk mengkritik buku yang dibacanya kalau salah ya. Beda dengan kalau baca novel ya. Kalau baca novel pembaca tidak puas, jarang yang menyampaikannya kepada penulisnya ya, mendingan pendam sendiri gitu, ataupun diceritakan kepada teman-temannya saja, bukan diceritakan kepada penulisnya. Nah, itu kalau di buku non fiksi itu tidak seperti itu ya. Kebanyakan akan protes langsung kepada penulisnya ya. Makanya ya harus perhatikan juga tanggapan baca. Kalau perlu kita melakukan edisi revisi ya. Misalnya kalau misalnya ada yang salah, yang cukup berat, cukup besar, nanti ketika cetakan kedua kita perbaikin lagi gitu, sehingga karya kita menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang ketujuh adalah kita ketika menulis itu pasti punya tujuan ya, menulis satu buku karya non fiksi. Nah, genre-genre yang kita pilih, kita masukkan ke dalam karya buku non fiksi kita, itu harus mendukung tujuan dari kita menulis buku tadi ya. Itu jangan melenceng ataupun juga keluar dari tujuan kita tadi gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah jaga keseimbangan antara hiburan dan juga edukasi ya, karena tadi ya agar sebuah buku non fiksi yang mix genre ataupun gabungan genre tadi itu bisa diterima oleh banyak target pembaca ya, tentu buku kita itu harus buku yang ringan ya, buku-buku yang mudah dipahami oleh banyak pihak. Makanya harus diseimbangkan antara buku yang untuk edukasi dan juga buku untuk hiburan gitu. Jadi itu kurang lebih teman-temannya pembahasan mengenai bagaimana kita melakukan mix genre ya. Saya tadi juga jelaskan di awal dari mulai genre-genre yang ada, kemudian dari konsekuensi bagi penulis karya non fiksi ya, berdasarkan genre-genre yang tadi saya sebutkan itu ada konsekuensinya. Yang kemudian pembahasan yang terakhir, yang ketiga adalah pembahasan mengenai kiat-kiat ataupun tip-tip apa yang harus diperhatikan ketika penulis ingin menulis sebuah karya non fiksi yang mix genre ya, gabungan genre ya, sehingga karya non fiksinya juga menjadi lebih menarik, lebih banyak target pembaca yang akan membaca buku non fiksi kita yang ditulis dengan mix genre ataupun gabungan genre ya. Jadi itu kurang lebih teman-temannya dari saya, sudah sekitar 1/4 jam ya mungkin teman-teman, karena ya mungkin sekarang sudah cukup malam ya, udah hampir jam 11, dan mungkin kita besok ada kegiatan lain yang mungkin perlu istirahat yang cukup ya. Makanya untuk kali ini saya akhiri dulu ya teman-temannya pembahasan kita mengenai kali ini pembahasan mix genre ya dalam sebuah karya non fiksi gitu. Jika teman-teman yang tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar.
bisa ditanyakan besok ya ketika saya live. Insya Allah besok jam setengah 9, jam setengah 10 atau kita akan mulai di live. Dan ataupun juga kalau teman-teman sudah follow akun saya, jika teman-teman ada video-video saya, video-video saya yang masuk ke beranda teman-teman bisa tanyakan lewat video tersebut ya, di kolom komentar gitu. Tidak perlu ditanyakan itu harus sesuai dengan isi video. Teman-teman bisa bertanya hal yang di luar isi video sepanjang dengan terkait dengan dunia nulis, saya tetap jawab teman-temannya, baik lewat video saya tag ke teman-teman, akun teman-teman, ataupun juga lewat di live berikutnya gitu. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.